Pernahkah kamu benar-benar berhenti, menatap langit malam, dan bertanya dalam hati, sebelum semua ini ada, sebelum langit, sebelum bumi, bahkan sebelum waktu berdetak, apa yang ada? Apakah hanya kosong? Apakah hanya gelap? Ataukah ada sesuatu yang sudah lebih dulu ada? Hari ini kita tidak membahas teori sains. Kita masuk lebih dalam, ke wilayah keyakinan, ke wilayah iman, ke wilayah yang tidak bisa disentuh teleskop manapun. Wilayah keyakinan terdalam manusia. Kita mencoba mencari jawaban dari sudut pandang agama. Perjalanan kali ini bukan sekadar mencari jawaban, tapi mencoba memahami makna. Karena mungkin di balik luasnya alam semesta, ada pesan yang sedang menunggu untuk kita mengerti. Selamat datang di perjalanan kali ini bersama kami Bolodewe Traveler. Sudah siapkah kalian? Jika belum, silahkan skip video ini. Tetapi jika sudah siap, mari kita mulai perjalanan kali ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bolodewe Traveler semua. Dalam perjalanan kali ini, kita masih mencoba mencari jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Namun kali ini kita akan mencoba mencari jawaban dari sudut pandang agama. Yang pertama, dalam agama Islam Allah ada sebelum segalanya. Dalam Islam, jawabannya sangat tegas dan sangat dalam. Sebelum alam semesta ada, Allah sudah ada. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia adalah Al-Awwal wal Akhir, yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Bukan berarti Allah yang pertama diciptakan, bukan. Artinya Allah tidak memiliki permulaan. Segala sesuatu punya awal. Bintang punya awal, galaksi punya awal, waktu punya awal. Tapi Allah tidak. Sebelum waktu diciptakan, sebelum sesuatu ada, Allah sudah ada. Allah adalah satu-satunya zat yang maha kuasa dan sang pencipta. Ini bagian yang sering sulit dibayangkan. Sebelum alam semesta ada, waktu belum ada. Karena waktu adalah bagian dari ciptaan. Jadi pertanyaan sebelum sebenarnya sudah menggunakan konsep waktu. Padahal sebelum penciptaan, belum ada waktu itu sendiri. Bayangkan kamu berdiri di luar jam, di luar detik, di luar masa lalu dan masa depan. Disitulah konsep keabadian Allah berada. Allah tidak menunggu waktu. Allah tidak bergerak dari masa lalu ke masa depan. Allah tidak mengalami perubahan. Dia maha tetap. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah kolam atau pena. Dalam hadis disebutkan bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah kolam atau pena. Allah memerintahkan pena itu untuk menulis. Apa yang ditulis? Semua takdir, semua peristiwa, semua kelahiran, semua kematian, semua galaksi, semua atom, termasuk hidup sahabat semua. Kelahiran, kematian, jodoh, rejeki. Semua sudah tertulis dan terencanakan sebelum sahabat dilahirkan. Artinya sebelum langit terbentang, rencana sudah ada. Sebelum bintang menyala, cerita sudah tertulis. Dan ini menunjukkan satu hal penting. Penciptaan bukan kebetulan, bukan ledakan tanpa arah, tetapi kehendak yang penuh ilmu. Penciptaan selanjutnya, arsy dan air. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy Allah berada di atas air. Ini bukan gambaran fisik seperti laut, sungai yang kita kenal.
Ini menunjukkan bahwa sebelum sistem kosmik terbentuk, sudah ada struktur ciptaan awal yang Allah kehendaki. Tetapi tetap, Allah tidak bergantung pada arsy. Allah tidak membutuhkan tempat, karena tempat adalah ciptaan. Kun fayakun, ketika Allah berkehendak menciptakan alam, Dia hanya berfirman, kun, jadilah, maka jadilah ia. Tidak perlu proses panjang baginya. Tidak perlu usaha. Proses panjang itu bagi kita, bagi makhluk. Bagi Allah, kehendaknya cukup. Hikmah mengapa Allah menciptakan alam. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah menciptakan alam semesta? Dalam Islam, tujuan penciptaan manusia jelas. Untuk beribadah kepada Allah. Alam semesta menjadi panggung. Bumi menjadi tempat ujian. Hidup menjadi kesempatan. Sebelum kita lahir, Allah sudah tahu pilihan kita. Tapi kita tetap diberi kebebasan kita waktu di dunia untuk memilih. Baik atau buruk, semua pilihan ada di tangan kita. Namun Allah juga memberikan hukum kepada manusia. Jika memilih keburukan maka akan mendapatkan karma sesuai perbuatan. Begitu juga sebaliknya. Jika manusia memilih kebaikan maka imbalannya kemuliaan surga. Karena alam dunia ini adalah ujian kita. Bagaimana ketahanan kita dalam menghadapi kehidupan. Inilah misteri takdir dan kehendak bebas. Apakah Allah kesepian sebelum mencipta? Ini pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya, tidak. Allah Maha Sempurna. Kesepian adalah sifat makhluk. Butuh adalah sifat makhluk. Allah tidak menciptakan karena butuh. Tidak karena kurang. Tidak karena kesepian. Allah menciptakan karena kehendak dan hikmahnya. Refleksi mendalam buat kita. Coba renungkan ini. Sebelum alam semesta ada, sebelum ayah dan ibumu lahir, bahkan sebelum bumi terbentuk, Allah sudah tahu kamu akan ada, sudah tahu namamu, sudah tahu napasmu, sudah tahu tangismu. Artinya, kamu bukan kebetulan kosmik, kamu bagian dari rencana yang sudah ada sebelum galaksi pertama menyala. Yang kedua, menurut dalam agama Kristen, firman yang kekal. Dalam ajaran Kristen, khususnya yang tertulis dalam Alkitab, ada kalimat yang sangat kuat. Pada mulanya adalah firman, artinya sebelum segala sesuatu dijadikan, sudah ada firman Tuhan. Dalam teologi Kristen, firman itu dipahami sebagai Yesus yang kekal bersama Allah sejak semula. Sebelum penciptaan terjadi, Tuhan sudah ada dalam kekekalan. Tidak ada ruang kosong tanpa kehadirannya. Dalam kitab Kejadian tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata mulanya di sini bukan berarti awal Tuhan, tetapi awal ciptaan. Tuhan tidak dimulai oleh waktu. Justru waktu dimulai oleh Tuhan. Jadi sebelum alam semesta ada Tuhan dalam kekekalannya. Yang ketiga, menurut dalam agama Hindu, Brahman dan keabadian. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Brahman, realitas tertinggi yang tidak berawal dan tidak berakhir. Sebelum dunia diciptakan, sebelum para dewa muncul, sebelum siklus alam berjalan, yang ada hanyalah Brahman. Alam semesta menurut Hindu berjalan dalam siklus. Diciptakan, dipelihara, dilebur, lalu lahir kembali, bukan satu kali, tetapi berulang dalam siklus kosmik yang panjang. Artinya sebelum alam semesta yang sekarang ada, sudah ada siklus sebelumnya, dan sebelum itu lagi, ada lagi. Namun yang tetap kekal, Brahman. Yang keempat, menurut dalam agama Buddha bukan soal siapa, tapi soal sebab. Dalam ajaran Buddha, pertanyaan siapa yang menciptakan, bukan fokus utama.
Buddha lebih menekankan hukum sebab akibat, karma dan ketidakkekalan. Alam semesta dianggap muncul dan lenyap dalam siklus panjang. Tidak ada awal absolut yang bisa ditunjuk. Sebelum alam ini ada kondisi-kondisi yang memungkinkan ia muncul. Seperti api yang muncul karena ada kayu dan oksigen. Bukan karena satu sosok menciptakan, tetapi karena sebab-sebab yang terpenuhi. Kesimpulan besarnya, menariknya, semua agama besar sepakat pada satu hal. Alam semesta bukan sekadar kebetulan tanpa makna. Dalam Islam, Allah yang Maha Awal. Dalam Kristen, Tuhan yang kekal sebelum mulanya. Dalam Hindu, Brahman yang abadi melampaui siklus. Dalam Buddha, realitas yang berjalan karena hukum sebab akibat. Sekarang, pertanyaannya kembali ke sahabat. Jika sebelum alam semesta ada Tuhan, lalu untuk apa alam ini diciptakan? Jika hidupmu sudah diketahui sebelum bintang pertama bersinar, lalu bagaimana kamu ingin menjalani hidup ini? Mungkin pertanyaan apa yang ada sebelum alam semesta bukan untuk dijawab dengan logika saja, tapi untuk membuat kita sadar bahwa kita kecil, namun tidak sia-sia, bahwa kita fana, namun tidak tanpa makna, dan mungkin sebelum alam semesta ada, sudah ada cinta Tuhan untuk segala ciptaannya. Dalam setiap surat kecuali At-Taubah, Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua nama utama Allah, Ar-Rahman, kasih sayangnya mencakup semua makhluk, tanpa terkecuali. Ar-Rahim, kasih sayang khusus bagi orang beriman. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 156 disebutkan, rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya, udara yang kita hirup, air yang kita minum, rezeki orang beriman maupun tidak, matahari yang terbit untuk semua. Semua itu bukti cinta dan rahmat Allah yang universal. Bagaimana menurut sahabat semua tentang perjalanan kita kali ini? Semakin kita mencari, semakin kita sadar bahwa manusia itu kecil. Tapi bukan berarti tidak berarti. Mungkin kita tidak bisa memahami seluruh rahasia alam semesta, tapi kita bisa memahami satu hal, bahwa hidup ini bukan kebetulan. Jika sebelum segalanya ada, sudah ada kehendak, maka setiap langkahmu hari ini punya arti. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan kali ini. Kalau kamu punya pandangan atau pertanyaan lain yang mengusik pikiran sahabat, tulis di kolom komentar, karena perjalanan ini tidak berhenti di sini. Dan seperti biasa, teruslah bertanya, teruslah mencari, dengan pikiran terbuka, dan hati yang tenang. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر